Halo semuanya, perkenalkan saya Maria. Di sini bersama saya kita akan mempelajari materi satuan konsentrasi larutan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, pasti teman-teman juga sudah tahu, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan juga pelarut. Nah, umumnya pasti larutan itu jumlah pelarut lebih banyak dari zat terlarutnya kan. Contohnya itu adalah air gula. Misalnya teman-teman melarutkan 1 sendok gula di dalam air panas 1 gelas, itu pastinya kan larut, jadi campurannya itu homogen, tercampur dengan sempurna. Nah, eh, untuk materi ini saya akan membahas satuan konsentrasi larutan yang memiliki hubungan dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu yang kita ketahui merupakan sifat yang hanya tergantung dari jumlah zat terlarut. Jadi banyaknya larut mau sebanyak apapun tidak akan mempengaruhi sifat koligatif, tetapi hanya jumlah dari zat terlarut saja. Nah, sifat-sifat itu diantaranya itu ada penurunan tekanan uap, terus ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmosis. Nah, satuan-satuan konsentrasi yang memiliki hubungan dengan sifat koligatif itu ada 3, yakni molaritas, dan juga yang ketiga itu ada fraksi mol. Teman-teman pasti sudah, fraksi mol itu pasti memiliki hubungan dengan penurunan tekanan uap. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi. Nah, jadi video ini hanya untuk mengingatkan ya. Nah, yang pertama ini ada molaritas. Nah, molaritas ini adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 mili atau 1 liter larutan. Jadi, rumusnya itu M sama dengan N per P. Nah, di mana N ini adalah jumlah mol zat terlarut. Ingat, zat terlarut ya, bukan pelarut. Dan juga V ini adalah volume larutan yang diketahui dalam satuan liter. Nah, bagaimana kalau yang kita jumpai soalnya itu yang diketahui itu belum dalam bentuk mol dan masih dalam bentuk diketahuinya itu massa, terus ada massa molar, sama volume larutannya itu masih dalam satuan mililiter. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi M di sini sama dengan massa zat terlarut per dengan MR-nya dikali dengan 1000 per mililarutan atau volumenya dalam satuan mililiter. Nah, jadi massa zat terlarut per MR ini itu menunjukkan N dari molnya ya. Kemudian ini menggantikan yang tadi volumenya dalam satuan liter diganti dengan mililiter. Nah, ini ada salah satu contoh soal yang hanya diketahui massa dan juga volume dalam bentuk mililiter. Jadi soalnya itu hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml dengan Mr dari natrium hidroksidanya itu 40 gram per mol. Nah, penyelesaiannya itu bisa kita cari terlebih dahulu molnya. Jadi mol kan rumusnya massa per mr kan. Jadi langsung saja 2 gram per 40 gram per mol akan diperoleh 0,05 mol. Nah, volumenya ini karena dalam masih satuannya mililiter, kita ubah menjadi liter. Jadi volumenya itu 0,5 liter. Sehingga diperoleh molaritasnya sama dengan, langsung saja menggunakan rumus yang pertama tadi, N per V dalam 1 liter, 0,05 mol per 0,5 liter diperoleh molaritas sebesar 0,1 mol per liter. Nah, selanjutnya molaritas. Molaritas ini berbeda dengan molaritas, tetapi sama-sama menyatakan satuan konsentrasi dari larutan tersebut. Molaritas ini bedanya itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarutnya. Jadi kalau molaritas tadi dalam setiap 1000 ml dari pelarut, sedangkan molaritas ini 1000 gram. Jadi bedanya itu yang satu dalam satuan gram untuk molaritas, sedangkan untuk molaritas itu dalam satuan mililiter. Dan perbedaannya lagi, untuk molaritas ini menggunakan simbol huruf M kecil, sedangkan yang molaritas tadi menggunakan M besar. Rumusnya itu molaritas sama dengan
tetap sama, N yang menyimbolkan jumlah mol saat terlarut, dan dibagi dengan M pelarut. M pelarut ini adalah massa pelarut dalam kilogram. Rumusnya itu sama dengan seperti yang sebelumnya, tapi bedanya itu yang ini menggunakan massa pelarut. Bagaimana kalau soal yang diketahui itu tidak dalam bentuk kilogram, tetapi masih dalam gram. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Hampir mirip ya dengan rumus molaritas yang sebelumnya. Tapi bedanya di sini yang tadi kan 1000 per mililarutan. Kalau molaritas di sini 1000 per massa larutan. Nah, ini ada contoh soal. Hitung molaritas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan di dalam 400 gram air. Nah, di mana MR dari magnesium sulfat ini ada 120 gram per mol. Ya. Nah, penyelesaiannya itu seperti tadi kita cari terlebih dahulu molnya, kemudian massa pelarutnya kita ubah menjadi ke dalam kilogram, dan langsung saja molaritasnya bisa langsung kita peroleh dengan cara membagi mol dengan massa pelarut, diperoleh 0,5 mol. Nah, ini bentuknya sama, bisa diubah menggunakan cara yang kedua ini untuk langsung saja digabungkan ya. Sama saja sih, tapi akan mendapatkan hasil yang sama 0,5 mol. Tetapi saya sarankan teman-teman untuk mengingat rumus yang ini, karena rumus ini pasti akan lebih banyak digunakan, karena soal-soal yang kita peroleh biasanya itu mereka berikan masih dalam bentuk atau satuan-satuan gram dan juga mililiter. Selanjutnya, satuan konsentrasi larutan yang memiliki hubungan dengan sifat koligatif larutan itu adalah fraksi mol yang disimbolkan dengan X. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi, karena fraksi mol ini digunakan juga dalam rumus mencari penurunan tekanan uap suatu larutannya. Nah, fraksi mol ini menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen. Jadi, jika ada suatu zat dalam satu campuran yang homogen, larutan tadi misalnya campuran itu antara air dengan glukosa. Nah, jadi untuk mencari fraksi mol dari glukosa itu bisa kita menggunakan rumus yang ini, XA sama dengan Na per Na tambah NB. Jadi fraksi mol dari glukosa itu sama dengan mol dari glukosa dibagi dengan jumlah mol glukosa ditambah mol dari air. Begitu juga dengan ketika kita mencari fraksi mol dari air, maka mol dari air itu dibagi dengan jumlah mol dari air ditambah glukosa. Berikut ini adalah contoh soal menghitung fraksi mol. Hitung fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa 36%, sudah diketahui MR dari masing-masing baik glukosa maupun air. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah mencari mol masing-masing. Namun, kita harus mengubah massa glukosa dan air dalam satuan gram, karena ini masih dalam persen kan. Jadi, kita misalkan larutan itu jumlahnya itu sebanyak 100 gram. Jadi 36 gram ini kita peroleh dari 36% diper dengan 100% dikali 100%. Jadi kita peroleh 36. Jadi kita saja massanya 36 gram. Kemudian untuk massa air tinggal kita kurangi 100 gram dikurang 36 gram, kita peroleh 64 gram. Langsung saja kita peroleh N glukosa 0,2 mol dan N airnya 3,56. Kita substitusikan ke rumus fraksi mol untuk mencari X glukosa bisa, atau X air terlebih dahulu bisa. Jadi langsung saja fraksi mol glukosa sama dengan 0,2 mol dengan jumlah dari mol glukosa dan air, kita peroleh 0,053. Selanjutnya untuk fraksi mol dari air, supaya menghemat waktu langsung saja kita kurangi dengan 1, karena kan penjumlahan antara fraksi air dan glukosa kan sama dengan 1. Jadi langsung saja kita kurangi 1 dikurang 0,053, kita peroleh 0,947 untuk fraksi air.
Baik, sekian penjelasan saya tentang satuan konsentrasi larutan yang memiliki kaitan dengan sifat koligatif. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau saran, bisa dikirim ke alamat email saya yang tertera di sini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga komen jika ada saran dan juga pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Semoga membantu ya.